Pemuda ditemukan tewas di area bendungan Sungai Widodaren Ngawi. Ladrang jajanan tradisional paling diburu untuk suguhan Lebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Senang sekali saya Semi Ramadan kembali hadir menjumpai Anda di program Sketsa Pengawan untuk edisi hari ini. Selain dua informasi utama tadi, kami juga masih memiliki informasi penting dan juga menarik lainnya dari Bojonegoro dan sekitarnya. Pemirsa, mari kita ikuti Sketsa Pengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Seorang pemuda ditemukan tewas di area bendungan Sungai Widodaren, Kabupaten Ngawi. Sebelum ditemukan tidak bernyawa, pemuda tersebut sebelumnya menggelar pesta miras di sekitar lokasi. Jasad Febrianto, 30 tahun, ditemukan tewas mengambang di sekitar bendungan Sungai Widodaren, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi pada Jumat pagi. Saat pertama kali ditemukan, kondisi jasad korban mengapung di area bendungan. Korban pertama kali ditemukan oleh warga sekitar yang akan pergi ke ladang yang sedang melintas di area bendungan. Warga yang mengetahui hal itu langsung melaporkan pada pihak kepala desa dan kepolisian. Salah satu warga sekitar mengaku jika korban sebelumnya pada Kamis sore hingga malam bersama temannya tengah minum minuman keras di sekitar bendungan. Mereka juga bahkan sempat minum di teras rumahnya. Kumpul main kayak gitu. Yang meninggal ini. Terus terakhir Ibu lihat ke arah sungai, tahu nggak ke arah bendungan? Nggak tahu, kan udah malam. Udah malam Mas, nggak tahu posisi arah ke situ, nggak tahu, cuman kedengeran ketawa-ketawa dia orang berdua itu di sungai itu, cuman 2 orang. Oh, ada temennya? Iya, 2 orang, si Agus sama si Febri itu. Setelahnya itu saya nggak tahu, kan udah malam, posisi gelap. Ya memang sih pertamanya minum, ada lagi semua pada minum, namanya anak muda kan ya kayak gitu minum-minum, tapi kan kejadian tambah apa kan kita orang nggak tahu. Oh, habis minum langsung ke bendungan. Nah, maksudnya mau minum apa ini itu kan kita orang nggak tahu. Sementara itu, Kapol Subsektor Gerih, Ibtu Agus Hari menjelaskan, pertama kali jasad ditemukan oleh warga sekitar. Hasil olah TKP sementara terdapat luka pada bagian telinga kanan korban yang masih mengeluarkan darah. Polisi masih mendalami dugaan adanya pesta miras yang dilakukan oleh korban dengan temannya. Jadi berawal mereka ini ada salah satunya temannya yang kebetulan juga masih tidur di situ, namun karena sudah panik mereka meninggalkan juga kan. Posisinya seperti apa saat itu? Jadi menurut keterangan dari kakak kandungnya, posisi mengambang ada di dam Widodaren, ditolong dan mungkin diangkat di tempat yang lebih aman kan. Terus untuk posisi temannya tadi sekarang gimana? Nah sekarang kebetulan tadi dicari dari Mbah Lurah agar nanti bagaimana kronologisnya dari sejak kapan dia tidur di situ. Nah ini belum ketemu lah. Apa ada dugaan sebelumnya ada pesta miras? Nah ini belum kami ketahui, nanti lidik lebih lanjut. Kalau luka sampai ada darah itu seperti jadi apa? kalau luka kebetulan keterangan dari kakaknya yang menolong pertama kali itu ada hewan, kalau bahasa Jawa ini juyung itu menyapit terhadap telinga sebelah kanan. Oleh polisi, jasad korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suroto Ngawi untuk dilakukan otopsi. Kasus ini juga masih didalami Satreskrim Polres Ngawi. Ito Wahyu, JTV Ngawi. Sementara itu, arisan bodong kembali memakan korban di Kabupaten Bojonegoro. Kali ini puluhan orang menderita kerugian total nyaris 1 miliar rupiah. Para korban tergiur ikut arisan karena diiming-imingi keuntungan yang cukup besar. Kasus dugaan penipuan berkedok arisan bodong kembali terjadi di Kabupaten Bojonegoro. Puluhan korban yang diduga tertipu sekitar 925 juta rupiah ini berbondong-bondong melaporkan owner arisan bodong ke Polres Bojonegoro. Penasihat hukum para korban, Heri Triwidodo, mengungkapkan, pihaknya bersama sejumlah korban melaporkan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan uang yang dilakukan oleh 2 orang terlapor, yakni Anessa Eka Saputri beserta suaminya yang merupakan warga Desa Jono, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro. Semua korban yang berjumlah sekitar 22 orang ini merupakan korban dari arisan yang diduga bodong. Pasalnya, orang yang sudah membayar lunas seharusnya mendapatkan uang arisan tersebut. Namun korban ini tidak pernah mendapatkan uang arisan dan hanya dijanjikan sama owner arisan tersebut. Dari 22 orang korban, saat ini 3 korban dipanggil ke Polres Bojonegoro untuk diperiksa penyidik.
Selain itu, pihaknya juga membawa bukti-bukti arisan bodong berupa bukti chatting, transfer dari korban ke terlapor. Selaku penasihat hukum dari korban adanya dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan uang yang diduga dilakukan oleh dua orang, Anisya Eka Saputri, warga negara Indonesia dan beralamat di Desa Jono, Kecamatan Temayan, Kabupaten Bojonegoro, serta suaminya yang membantu melakukan tindak pidana ini. Jadi semua korban ini adalah korban daripada arisan yang kami sebut arisan bodong. Karena orang yang sudah membayar dan lunas dan harusnya mendapatkan uang arisan, tetapi dia tidak pernah mendapatkan uang arisan itu, dan selalu dijanjikan pembayarannya oleh terlapor. Nah, ini kami membawa, hari ini diperiksa 3 orang dari 22 orang korban. 3 orang ini sudah kami bawa dan siap untuk diperiksa, memberikan keterangan, dan kami ada bukti-buktinya, baik itu bukti chat, bukti transfer dari korban dan dari terlapor. Sementara itu, salah satu korban asal Kabupaten Tuban, Hani, mengatakan awal mula mengikuti arisan itu juga berjalan baik-baik saja. Namun pada tahun 2022 hingga 2023 mulai mendapatkan tak sesuai. Dengan dalih terlapor banyak yang belum membayar. Perempuan yang mengalami kerugian sekitar 231 juta rupiah itu menjelaskan bahwa para korban ini sudah berusaha untuk mengajak komunikasi terlapor dan mencari solusi. Namun terlapor justru menghindar dan berjanji akan diselesaikan sendiri. Yang paling dapat pertama bayarnya lebih besar, ke bawah makin sedikit gitu. Awal mulanya saya ikut juga jalannya lancar, baik-baik saja, tapi kemudian mulai di tahun 2023 itu sudah mulai dapatnya nggak sesuai, yang bilang dibalik modal, arisan buyar gitu, terus banyak yang nggak bayar gitu. Jadi kita di pendapatnya itu selalu mundur waktu, terus juga belakangan ini lebih parah lagi, kita dicicil gitu. Mau nggak mau segini dengan alasan katanya ada jongker dan sebagainya. Kita sudah berusaha melakukan persuasif, ya, pendekatan persuasif, sudah baik-baik. Kalau memang ada jongker, kita mau bantu, ya yuk kita tagih bareng-bareng gitu kan, siapa yang nggak bayar, anggotanya mana-mana. Tapi selalu alasannya saya malas debat, yang penting saya tanggung jawab, saya yang beli. Selalu alasannya seperti itu gitu, dan setiap didatangi beliau selalu bersembunyi, tidak pernah mau menemui kami gitu. Diketahui modus yang digunakan ialah terlapor mengajak orang-orang untuk mengikuti arisan yang ia bentuk dengan iming-iming keuntungan besar. Namun ketika banyak yang mengikuti dan sudah membayar, para korban justru tak mendapatkan jatahnya sama sekali. Samsul Alim, JTV, Bojonegoro. Pemirsa, Polres Blitar Kota melakukan razia terhadap kelompok pemuda yang akan melakukan perang sarung. Polisi berhasil mengamankan belasan pemuda serta barang bukti, sejumlah senjata tajam, serta alat yang akan digunakan untuk perang sarung. Aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan pelaku perang sarung. Petugas kepolisian Polres Blitar Kota terus mengejar kelompok pemuda yang akan melakukan perang sarung di wilayah Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar, lantaran berusaha kabur. Saat dilakukan penggeledahan, hasilnya polisi menemukan sejumlah senjata tajam dan alat yang akan digunakan perang sarung. Polisi juga mengamankan kendaraan para pelaku. Kasih Humas Polres Blitar Kota, Ibtu Samsul Anwar mengatakan, patroli skala besar ini dilakukan oleh polisi dengan menyisir 3 kecamatan di wilayah hukum Polres Blitar Kota. Setelah viral di media sosial, akan dilakukan perang sarung antar sekelompok pemuda. Menemukan sekelompok anak-anak yang sedang berkumpul. Nah, oleh tim patroli yang dipimpin oleh Bapak Wakapolres tersebut didatangi dan dilaksanakan penggeledahan. Nah, dari penggeledahan tersebut ditemukan beberapa alat yang diduga akan digunakan perang sarung tersebut, di antaranya batu-batu, palu, ruyung, dan petasan. 11 pemuda dan barang bukti kemudian diamankan di Mapolres Blitar Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Karena pelaku masih berusia di bawah umur, polisi tidak melakukan penahanan, hanya wajib lapor. Muhammad Asrafi, JTV, Blitar. Ladrang jajanan tradisional paling diburu untuk suguhan Lebaran. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Sketsa Pengawan. Apa isinya?
Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Keripik ladrang menjadi salah satu camilan yang paling diburu untuk suguhan Lebaran. Rasanya yang khas membuat jajanan tradisional itu laris manis menjelang Lebaran. Para produsen sampai kewalahan untuk melayani pesanan pembeli. Rusmini, warga desa Bekti Harjo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, pada Jumat pagi nampak sibuk. Produsen camilan tradisional untuk suguhan Lebaran ini harus bekerja ekstra menyelesaikan pesanan yang terus datang sejak awal Ramadan. Salah satu yang banyak diminati saat ini adalah ladrang. Ladrang merupakan camilan tradisional dengan rasa khas yang dibuat dari bahan baku utama, yaitu tepung maizena, telur, garam, jintan hitam, margarin, dan mentega. Sesuai namanya, seluruh bahan dicampur menjadi satu, lalu digiling menjadi tipis, kemudian dipotong kecil-kecil, lalu digoreng hingga renyah. Menjelang Lebaran ini, pesanan ladrang mulai berdatangan. Hingga kini, sudah ada 20 pesanan yang telah diterima Rusmini dari para tetangga dan sahabat. Harga yang ditawarkan cukup murah, yaitu Rp25.000 per kilogram. Selain ladrang, beberapa jajanan suguhan Lebaran lainnya juga mulai banyak dipesan, mulai dari kemplang, kacang sembunyi, pastel, dan kacang asin. Keberadaannya di meja tamu tidak kalah bersaing dengan jajanan modern. Berbagai produksi jajanan Lebaran yang diproduksi oleh Rusmini tak hanya dipasarkan di Kabupaten Tuban saja, melainkan juga dikirim ke Kabupaten Bojonegoro dan Lamongan. Bu, ini tadi produksi apa? Ladrang mas, kue ladrang. Ini rencana untuk buat Lebaran. Buat Lebaran ya. Iya. Ini dijual kemana saja Bu? Di paling jauh di Jonegoro, Tuban, Lamongan. Hingga saat ini pesanan sudah sampai berapa? Sampai hampir 2 kintal. 2 kintal. Yang apa itu? Yang apa itu kemplangnya 1 kintal, terus apa ladrangnya 20, terus apa ini kacang gulungnya 10, yang ini 5 kilo. Yang pastelnya 20. Kalau harganya Bu? Harganya yang yang ladrangnya 25, terus pastelnya 60, yang kacang asin 80, yang kacang sembunyi 60, kemplangnya 30. Tak hanya sebagai suguhan Lebaran, ladrang juga enak dijadikan camilan sambil santai istirahat malam. Rasanya yang khas, renyah, manis, dan gurih membuat ladrang banyak disukai oleh masyarakat. Mas, ini beli apa Mas? Beli aneka kue Lebaran Mas. Beli apa aja nih tadi Mas? Tadi ada kemplang, ladrang, terus kacang asin, kacang sembunyi, dan lain-lain Mas. 5 macam pokoknya Mas. Tadi beli berapa kilo Mas? Rata-rata 20 kiloan. 20 kilo. Rencana untuk apa nih? Rencana untuk saya jual lagi di toko saya Mas. Ini kenapa lebih milih di sini Mas? Orang-orang lebih suka dari sini Mas. Dari sini ya. Ini setiap mau Lebaran atau ini Mas? Jadi saya setiap kali Lebaran Mas, menjelang Lebaran pasti saya menjual kue ini untuk mengisi waktu luang gitu Mas. Kalau biasa hari-hari? Ya jualan lainnya Mas. Pesanan diperkirakan masih akan terus datang seiring mendekati Lebaran. Bagi Anda yang suka dengan jajanan tradisional, bisa memesan terlebih dahulu. Pesanan dibuka hingga 3 hari sebelum hari Lebaran. Siki Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban. Sementara itu, bagi Anda yang ingin menikmati menu berbuka yang penuh dengan daging dan lemak, mungkin Anda bisa mencoba warung bakso tetelan Super Jumbo yang ada di Kabupaten Jombang. Warung ini sengaja menyuguhkan menu bakso tetelan yang super jumbo. Selain pentol berukuran besar, di tengah gurih kuah mangkok masih dipenuhi dengan tetelan daging sapi. Tidak heran warung yang ada di jalur Jombang Kediri ini tidak pernah sepi dari para pembeli. Warung ini berada di jalur Surabaya menuju Kediri dan Malang, tepatnya di Jalan Raya Ahmad Yani, Bareng, Jombang. Setiap hari, warung bakso milik pasangan Nyoto dan Iin Anissa ini tidak pernah sepi dari pelanggan. Warung bakso mereka memiliki bakso tetelan yang rasanya gurih dengan pentol berukuran jumbo yang tidak pernah sepi dari pelanggan. Tidak hanya hari biasa, selama Ramadan permintaan bakso ini juga tidak kalah tinggi. Setiap memasuki waktu berbuka, pembeli tampak memenuhi lapak menikmati pentol dan kuah bakso di tengah adzan maghrib.
Mereka ingin menyantap bakso super lezat yang menjadi primadona makanan di kawasan daerah tersebut. Isnawati, salah satu pembeli, mengaku aroma pentol kuah bakso Nyoto Roso memang sangat kuat. Apalagi ditambahi dengan tetelan daging campur lemak yang empuk menambah kenikmatannya. Tidak heran, perempuan ini sering ketagihan untuk menikmati bakso tersebut. Harganya juga cukup terjangkau, yaitu hanya Rp15.000 untuk bakso super jumbo. Bakso urat, tetelan. Apa istimewanya? Istimewanya pentolnya, uratnya banyak, terus tetelannya juga banyak. Sering makan? Sering banget. Harga bagaimana? Harganya terjangkau, ini 15.000, untuk mie ayamnya 10.000. Apa menariknya berbuka pakai bakso kayak gini, Mbak? Menariknya rasanya ini sama pentolnya yang bikin menggoda. Ingin kesini lagi. Sementara itu, Iin Anissa, sang pemilik, mengaku bahwa setiap harinya warung miliknya tidak pernah sepi. Sehari, dirinya bisa menghabiskan 50 kg daging sapi segar. Bahkan di saat hari libur, permintaan bisa meningkat hingga 75 kg daging hingga 100 kg. Dirinya mengakui, bakso dengan tetelan daging ini yang menjadi daya tarik pelanggannya selalu mengantri. Hari bisa laku berapa? Sehari 50 kilo hari biasa, kalau Sabtu Minggu 75 sampai 100. Rata-rata alasan warga di sini apa yang paling disukai? Yang disukai jumbo tetelan. Tetelan itu apa sih, Mbak? Apa? Tetelan itu apa? Tetelan daging itu sapi yang kayak ada lemak-lemaknya gitu. Kalau tetelannya berapa kilo per hari? Tetelannya 15 sampai 20 kilo. Tidak heran, pelanggan warung bakso ini tidak hanya dari warga sekitar. Sejumlah pengguna jalan alternatif Jombang, Kediri, Malang sering mampir untuk melepas lapar. Selain bakso super bercampur tetelan, di warung ini juga dilengkapi aneka es buah yang segar dan menggoda. Bagaimana? Anda tertarik mencicipinya? Saiful Mualimin, CTV, Jombang. Pemirsa, saat momentum Ramadan, Lapas Kelas 2B Ngawi memberikan kesempatan bagi warga binaan untuk bisa berbuka bersama dengan keluarga. Hal ini dilakukan dengan merubah sementara jam berkunjung yang biasa pagi diganti sore menjelang waktu berbuka puasa. Pada momentum Ramadan ini, agar warga binaan mendapat kesempatan untuk merasakan buka bersama bareng keluarga, Lapas Kelas 2 Ngawi merubah jadwal kunjungan. Saat Ramadan ini, Lapas memberi kesempatan 2 kali, yakni pada minggu pertama dan minggu terakhir Ramadan. Kepala Pengamanan Lapas Kelas 2B Ngawi, Heka Sandiar Putra, menjelaskan, selama Ramadan pihaknya memberi kesempatan 2 kali, agar warga binaan bisa merasakan buka bersama dengan keluarga. Untuk jam berkunjung saat Ramadan ini, mulai pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Sedangkan durasi waktu melakukan buka bersama keluarga yakni selama 20 menit. Heka menambahkan, tidak ada batasan jumlah keluarga yang diajak berkunjung untuk buka bersama dengan warga binaan. Termasuk diperbolehkan membawa makanan sendiri dari luar lapas. Hari ini mereka melaksanakan kunjungan keluarga di sore hari. Momen ini adalah momen yang sangat dinanti-nanti oleh warga binaan, yaitu buka bersama dengan keluarga-warga binaan, dan mereka bisa merasakan suasana yang benar-benar memang dibutuhkan oleh mereka, yaitu suasana Ramadan. Jadi kegiatan ini akan setiap tahunnya rutin kita laksanakan. Tahun kemarin kita sudah melaksanakan buka bersama antara warga binaan dengan keluarga, dan tahun ini kita juga akan melaksanakan kegiatan itu selama 2 kali. Kegiatan ini dilaksanakan 2 kali, di minggu pertama dan di minggu terakhir menjelang Lebaran. Durasi waktu pertemuan mereka? Durasi waktunya 20 menit. 20 menit untuk kunjungan keluarga. Jadi nanti kunjungan keluarga itu dihitung dari mereka mulai melaksanakan buka puasa bersama itu. Setelah itu mereka baru diizinkan satu persatu untuk meninggalkan lapas untuk selesai melaksanakan kunjungan itu tadi. Seperti itu. Ada berapa warga binaan yang hari ini berkunjung? Hari ini sampai dengan terakhir tadi sudah saya lihat sekitar ada 50 sampai 60 warga binaan yang dapat kunjungan dari keluarganya. Namun kita tidak memberikan batasan. Tidak memberikan batasan, satu warga binaan itu boleh dikunjungi berapa orang. Jadi bebas, kita bebas.
Salah satu keluarga warga binaan mengaku senang dengan adanya kegiatan buka bersama itu. Karena biasanya selama Ramadan ini hanya berbuka bersama dengan anaknya. Oh, suami. Udah berapa lama, Bu? 3 tahun. 3 tahun ini. Bu, dengan adanya kegiatan kesempatan untuk buka bersama ini yang Ibu rasakan berapa, Bu? Gimana? Perasaannya gimana? Perasaannya. Longsor batinnya gitu, nangis, nggak bisa kumpul, bisa di sini alhamdulillah. Kalau alamatnya mana, Bu, rumahnya? Alamatnya mungkin Mangunarjo. Oh, Mangunarjo aja. Kalau di rumah bukanya sama siapa aja, Bu? Ya, sama anak. Sama anak. Iya. Sementara hingga saat ini, jumlah warga binaan di Lapas Kelas 2B Ngawi tercatat sebanyak 395 orang. Ito Wahyu, CTV Ngawi. Manis gurihnya dumbek jajanan tradisional Tuban untuk takjil suguhan lebaran. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Sketsa Bengawan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Bosan dengan kue-kue modern, maka tidak ada salahnya jika Anda mencicipi jajanan tradisional dumbek khas Kabupaten Tuban. Makanan berbentuk mirip trompat itu terbuat dari adonan tepung, santan, dan gula merah yang dibungkus daun siwalan atau lontar. Rasanya yang manis gurih membuat dumbek banyak diburu untuk dijadikan oleh-oleh serta suguhan tamu kala Lebaran Idul Fitri. Bulan suci Ramadan menjadi waktu tersibuk bagi produsen dumbek di Desa Kesamben, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban. Hampir setiap hari pesanan terus datang, baik dari warga sekitar maupun luar daerah. Dumbek merupakan jajanan tradisional khas berbentuk mirip trompat kecil yang terbuat dari gulungan daun siwalan. Sementara isiannya berupa adonan tepung beras, santan kelapa, dan gula merah. Beberapa penjual terkadang juga menambahkan susu agar terasa lebih gurih. Keberadaan dumbek sangat dicari selama bulan suci Ramadan hingga Lebaran Idul Fitri nanti. Tak hanya menjadi oleh-oleh, jajanan tradisional ini juga menjadi suguhan tamu pada momen sakral Lebaran. Dumbek juga kerap dijadikan menu takjil yang harus selalu ada di meja makan, sebagai menu pembuka berbuka puasa karena rasanya yang manis. Para pembeli mengaku sering menggunakan dumbek sebagai menu takjil karena rasanya gurih, manis, dan enak. Pak, ini tadi pesan apa, Pak? Pesan dumbek. Pesan berapa, Pak? 50. Untuk apa, Pak? Untuk buat oleh-oleh saudara saya pulang dari Ponorogo. Ya. Pak, sering Pak pesan dumbek ini untuk oleh-oleh? Ya, kalau saudara kesini sering pesan. Ini rasanya gimana sih, Pak, dumbek? Rasanya manis, mantul gurih, ya enak. Selain untuk oleh-oleh, biasanya kalau Lebaran buat apa, Pak? Buat ada ya, biasanya untuk hajatan, buat suguhan gitu ya? Lebaran gitu Lebaran, ya? Banyak yang suka, Pak, ya? Banyak suka, ya. Tak hanya digemari warga sekitar, rasanya yang manis, gurih, juga membuat dumbek diburu warga luar daerah. Tak jarang dumbek juga dijadikan buah tangan untuk kerabat luar daerah. Selama bulan suci Ramadan, produsen kebanjiran pesanan dumbek. Biasanya pesanan akan meningkat seiring mendekati Lebaran yang mencapai 1.500 biji per hari. Harga yang dipatok cukup murah, antara Rp1.500 sampai Rp5.000, bergantung kepada ukuran serta campuran adonan yang diminta. Ini sudah sejak kapan, Mbak? Sejak tahun 90-an. Ini resepnya dari mana ini? Dari orang tua dan turun-temurun. Iya. Mbak, ini biasanya kalau banyak pesanan pas apa, Mbak? Pas hari raya Lebaran itu buat mudik.
Terus biasanya buat apa saja itu? Buat suguhan lebaran, buat mudik, oleh-oleh, kayak gitu. Berarti ini sudah banyak pesanan ini? Alhamdulillah sudah, kemarin udah ada yang pre-order untuk suguhan lebaran dan juga oleh-oleh untuk pulang kampung. Sudah sampai berapa itu? Ini baru 300. Insya Allah kedepannya biasanya tuh melebihi 1.500-2.000 pesanan untuk lebaran itu. Mbak, ini dijual berapa sih Mbak? Mulai dari 1.500, 2.000, 2.500, 3.000 sampai 5.000. Itu yang membedakan apanya itu? Rasanya, besarnya juga. Bahannya berarti? Bahannya ya, bahannya dan besar ukuran itu, ukuran dari dumbeknya. Yang pesan biasanya orang mana saja Mbak? Kalau banyaknya ya orang Tuban Kota, orang sekitar sini dan juga ada yang dari luar kota juga karena pengen makan dumbek karena bentuknya itu kan berbeda dari bentuknya itu. Alhamdulillah ya dari Jawa Timur tuh banyak Pak. Meski tanpa bahan pengawet, dumbek mampu bertahan sampai 3 hari. Namun jika disimpan dalam lemari pendingin, jajanan basah ini masih mampu bertahan hingga 1 minggu. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Sementara itu, menjelang Hari Raya Lebaran, permintaan amplop Lebaran semakin meningkat. Di Kabupaten Jombang, seorang guru sukses menambah penghasilan dengan memproduksi angpau bermotif Lebaran. Model unik dan lucu membuat pesanan amplop produksinya kebanjiran orderan. Kesibukan tampak di rumah Budi Setiadi, seorang guru di Desa Denanyar, Kecamatan Jombang Kota, Kabupaten Jombang. Dirinya bersama sejumlah pekerja sedang menyiapkan angpau pesanan pelanggan dari sejumlah daerah pada Kamis siang. Dengan mengandalkan kemampuan desain pekerjanya, dirinya terus mendulang rupiah dari bisnis amplop Lebaran. Desain unik hingga apik membuat amplop produksinya laris manis. Hasil desain model jadi akan dibawa ke percetakan untuk dicetak dalam jumlah banyak. Sejumlah pekerja di rumahnya saat ini sedang menempel kertas-kertas yang sudah berpola menjadi amplop Lebaran. Budi yang sudah menggeluti usaha ini sejak masa pandemi mengakui, tahun ini permintaan amplop karakter semakin pesat. Dirinya saat ini sedang menyiapkan 35.000 amplop untuk dikirim ke Jakarta, Solo hingga luar Jawa. Satu pack isi 10 dijual di kisaran 3.500 hingga 10.000 rupiah, tergantung model dan ukurannya. Yang custom, yang kedua sudah ada seperti ini. Yang custom juga ada, kita cetak pakai fotonya masing-masing yang pesan, setelah itu dikasih namanya, nama pesan. Yang kedua ada, kita juga punya yang cetakan seperti ini yang minimalis ya. Ini yang sekarang kita mengerjakan sekitar 35.000. Pesanan dari mana aja ini? Ini dari luar Jawa, terutama kalau dari Jawa sendiri dari Jakarta, terus Solo, Banyuwangi, luar Jawa. Dijual harga berapa per packnya? Per packnya ini 3,5, isinya 10. Tren permintaan seperti apa tahun ini? Tahun ini meningkat pesat dari tahun kemarin karena banyak model-model yang berbeda-beda. Dengan mengandalkan pasar online hingga pertengahan bulan Ramadan ini, dirinya sudah mendapatkan omset puluhan juta rupiah dari produksi angpau Lebaran. Seluruh amplop akan dikirim bertahap ke sejumlah wilayah di Indonesia. Saiful Mu'alimin, JTV, Jombang. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri sketsa Bengawan untuk edisi hari ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami di bawah ini. Kirimkan kritik dan saran Anda ke alamat email kami jtvbojonegoro@jtv.co.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Semi Ramadan bersama kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV Bojonegoro. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Bojonegoro menggelar rapat paripurna istimewa dalam rangka penyampaian rekomendasi atas laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ 2023 pada Kamis 28 Maret siang.
Kegiatan berlangsung lancar dan quorum. Telah hadir 38 dari 50 anggota Dewan DPRD Bojonegoro. Rapat paripurna istimewa tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Bojonegoro Abdullah Umar, didampingi ketiga wakilnya, meliputi Syukur Priyanto, Sahudi, dan Mitro Atin. Turut hadir dalam rapat, penjabat atau PJ Bupati Bojonegoro Adrianto, Sekretaris Daerah atau Sekda Bojonegoro Nurul Azizah, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, hingga organisasi perangkat daerah. Penyampaian rekomendasi dalam rapat paripurna merupakan hasil pendalaman dan bentuk pengawasan DPRD Bojonegoro melalui panitia khusus 1 sampai dengan 4. Rekomendasi disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPRD Bojonegoro Mitro Atin. Tidak hanya berisi kritik namun juga saran dan apresiasi kepada masing-masing OPD. Mitro Atin menambahkan, untuk mencapai sinergitas yang telah ditetapkan dan mendukung jalannya pemerintahan ke depan, banyak hal menjadi catatan dan harus diperbaiki, termasuk urusan pendidikan. Terkait gagalnya realisasi program bantuan operasional sekolah daerah atau BOSDA, Pansus merekomendasikan pemerintah daerah segera mengeluarkan regulasi untuk pencairan BOSDA 2024 agar tidak terulang kegagalan realisasi di tahun ini. Selain itu, urusan pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak akhir-akhir ini menunjukkan adanya peningkatan kasus di masyarakat. Oleh karenanya, Pansus 3 merekomendasikan dalam hal ini, khususnya DP3AKB, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak dan Keluarga Berencana, segera menyelesaikan dan menuntaskan Perda atau Peraturan Daerah Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak, serta Perda Pengarus Utamaan Gender. Terkait dengan masih banyak sekolah dengan kondisi rusak berat maupun sedang yang belum tertangani, hal ini terjadi karena Dinas Pendidikan tidak berani menganggarkan pembangunan lembaga pendidikan dalam skala besar dikarenakan belum adanya bidang sarana dan prasarana Dinas Pendidikan. Maka kami merekomendasikan agar pemerintah daerah segera merealisasikan bidang baru Dinas Pendidikan, yaitu bidang sarana dan prasarana, agar segera menuntaskan persoalan ini. Untuk menyelesaikan masalah tanah kas desa yang diatasnya berdiri bangunan lembaga pendidikan di bawah bangunan Dinas Pendidikan, intensi PTT Bojonegoro masih sangat rendah, sehingga merekomendasikan intensi PTT disetarakan dengan UMR Kabupaten Bojonegoro. Terkait program beasiswa, baik itu beasiswa saintis, satu desa satu sarjana, dan beasiswa tugas akhir yang pelaksanaannya kurang maksimal, maka kami mengusulkan agar pelaksanaan kegiatan dan program beasiswa tersebut pengusulannya juga memperhatikan aspirasi dari anggota DPRD dengan tujuan agar pelaksanaan bisa terrealisasi secara maksimal. Hal tersebut senyampang dengan akan berlakunya Perda Daerah Pendidikan Berkelanjutan yang peraturan turunan sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Selanjutnya, terhadap rekomendasi DPRD, kami menyambut baik dan positif karena dalam rekomendasi tersebut telah disampaikan catatan-catatan strategis yang dapat dipedomani untuk perbaikan serta peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik di masa yang akan datang. Terkait rekomendasi yang sudah disampaikan tadi, saya juga menilai bahwa itu semua merupakan masukan yang sangat berharga bagi pemerintah Kabupaten Bojonegoro demi terciptanya pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, rekomendasi Dewan Pemberdayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagai catatan kinerja yang menjadi perhatian oleh pemerintah daerah untuk senantiasa menjadi bahan penentuan, baik dalam posisi laporan, sistematika penyajian, logistik, analisis maupun akurasi informasi guna penempatan keputusan kebijakan. Untuk itu, saya selaku pejabat Bojonegoro akan menindaklanjuti hasil rekomendasi Dewan Pemberdayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro terhadap laporan pelaksanaan pertanggungjawaban Bupati tahun anggaran 2023 yang telah disampaikan dalam rapat paripurna istimewa pada hari ini. Rapat Dewan dan hadirin yang saya hormati, demikian sambutan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Samsul Alim, Yanto, CTV, Bojonegoro.